Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukita Sukimujana. Baik, saya di sini akan berceramah sedikit tentang kesantunan dalam berbicara. Alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dinil wa salatu wa salam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru dan adik-adik dan teman-teman dan mbak-mbak dan kakak-kakak semuanya yang telah hadir di video ini, terima kasih. Minutes later, a few inches later. Ceramah tentang kesantunan dalam berbicara. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhirnya sangat cenderung semakin menuntut kesantunan dibandingkan dengan zaman dulu anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam penyataan pendapatan dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata yang kasar atau bertendensi penyerangan. Tentu saja hal ini sangat menggores hati orang yang mendengarnya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politis kita, misalnya ketika melontarkan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar dan vulgar dan beberapa di antara dengan cenderung provokatif, padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang halus dan lembut agar tidak menyakiti hati seseorang. Dan ketika kita pun tentu gelisah sebagai orang tua ketika anak kita mengucapkan kata-kata yang kasar yang bisa membuat orang sakit hati. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja lainnya yang kasar dengan dibumbahi sebutan-sebutan antara sama yang sangat mirip untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penukaran standar moral, agama dan tata nilai dalam berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penyakitan hati seseorang atau masyarakat terhadap budaya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat lainnya. Kesantunan itu berkait pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak dihiraukan perubahan nilai-nilai lainnya. Kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat, misalnya kesantunan tata krama yang berlaku zaman kerajaan yang berada dengan yang berlangsung pada zaman kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat, nilai-nilai kebudayaan di kantor berbeda dengan di pasar, ya, di mana penilaian orang itu berbeda-beda. Pergaulan global dan penukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan. Itu fenomena demikian penyebab para remaja dan anggota masyarakat lainnya dalam berbahasa pada akhirnya mereka bisa menimbulkan rasa sakit hati apabila kita berkata kasar. Mereka adalah kaidah bahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa memikirkan bahasa orang lain atau hati orang lain. Sejalan dengan perubahan waktu dan tentang global, banyaknya hambatan dalam upaya perjalanan tata krama berbahasa. Misalnya, tayangan televisi yang tertolak belakang dalam prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan bahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam menguasakan iptek. Selain itu, kesantunan bahasa sering pula
diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati sebuah betul bahasa yang digunakan anak belajar. Tata santun bahasa dan tata bicara bahasa, dimanapun semua itu dimulai dari lingkungan keluarga. Cukup sekian ceramah dari singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.